Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 7 Sudut Bincang SMAN 7 Pandeglang. Kali ini saya kedatangan tamu Siti Mustafiah. Selamat siang Siti Mustafiah. Selamat siang juga. Siti Mustafiah ini agen perubahan program pencegahan perundungan dan juga siswa SMAN 7 Pandeglang kelas 10-5 ya, kelas 10. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan Siti Mustafiah terkait dengan pencegahan perundungan, terutama pencegahan perundungan di kalangan peserta didik atau di kalangan remaja. Sebelum ke sana, kita akan menggali lebih jauh apa itu agen perubahan dan apa fungsi agen perubahan di kalangan remaja. Mangga Siti Mustafiah untuk menjelaskan terkait dengan agen perubahan dan tugas agen perubahan itu sendiri. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Agen perubahan itu merupakan 30 siswa-siswi yang dinominasikan oleh sekolah dan teman-temannya untuk mewakili tiap kelasnya sebagai agen perubahan. Sedangkan untuk perannya sendiri, mereka bertugas untuk berdiskusi bersama agen perubahan lainnya untuk membuat suatu perubahan. Juga agar mereka bisa mempengaruhi murid-murid lain agar berperilaku positif. Mereka juga merupakan mediator untuk teman sebayanya. Nah, mereka juga berperan sebagai pendorong katalis dengan bergerak memberikan keyakinan atau suatu perubahan yang lebih baik bagi teman sebayanya tersebut. Apa yang dirasakan oleh Siti Mustafiah setelah mengikuti program pencegahan perundungan yang diselenggarakan di Sekolah Mustafiah, tepatnya di SMAN 7 Pandeglang? Apa pengalaman, keterampilan dan sikap Siti Mustafiah sendiri terkait dengan pencegahan perundungan? Untuk saya sendiri, tentunya saya lebih mengetahui tentang apa itu perundungan, jenis-jenisnya, bagaimana cara kita mengatasinya, dan apa saja dampak jika kita melakukan perundungan. Banyak sekali manfaatnya dalam kegiatan tersebut, yang dimana itu juga dapat membangun kekuatan karakter kita. Karena di sana itu terdapat beberapa kegiatan yang dimana kita harus berdiskusi dalam kelompok dan menentukan sebuah perubahan. Perubahan itu sendiri sebagai agen pencegahan perundungan, Siti Mustafiah sendiri punya barangkali bisa bercerita punya pengalaman terkait dengan perundungan. Ya, untuk pengalaman saya pribadi, saya pernah melakukan perundungan dan saya pun pernah dirundung. Namun itu sebelum saya menjadi seorang agen perubahan. Dan untuk pengalaman saat saya dirundung itu adalah hal yang sangat menyakitkan dan akan selalu berbekas dalam hati saya, yang dimana pada saat itu saya dikucilkan oleh teman-teman saya hanya karena suatu kesalahpahaman. Nah, maka dari itu saya sebagai agen perubahan merasa amat sangat bertanggung jawab dan harus untuk memandu teman-teman saya agar mereka tidak melakukan perundungan terhadap teman sebayanya. Nah, sedangkan untuk pengalaman merundung sendiri, kita terkadang jika berteman itu kebanyakan bercanda, yang dimana padahal unsur kebercandaannya itu terkadang kelewatan, dan itu juga dapat dikatakan sebagai perundungan verbal, seperti mengejek teman itu, seperti mengata-ngatai dia gendut atau apa, itu juga termasuk perundungan meskipun kita berniat untuk bercanda saja. Itu sering terjadi ya di kelas atau di lingkungan sekolah? Iya, sering. Terutama seperti saat sekarang itu. Nah, di mana pada peserta upacara sekarang ya, kan setiap hari ada latihan upacara. Nah, yang di mana ada tingkatan yang tinggi di depan dan yang pendek di belakang. Dan itu kadang terjadi perundungan yang di mana mereka mengata-ngatai, ih dia mah pendek jadi ke belakang aja gitu. Itu kalau kita bicara peran serta seperti agen perubahan untuk mencegah perundungan itu kan kadang-kadang yang sering kita dengar dari teman-teman remaja, dari teman-teman murid bahwa perundungan itu hanya bercanda begitu kan? Iya, mungkin kita menganggapnya hanya bercanda ya. Namun ternyata itu juga dapat berdampak juga pada si korban yang mengalami perundungan tersebut. Nah, seperti pelaku yang membuli atau mengejek temannya, itu
si pelaku ataupun si korban itu mungkin mereka tidak tahu apakah itu perundungan atau bukan, karena menurut mereka itu hanyalah bercanda, padahal itu juga bisa dikatakan perundungan. Bagaimana sih kita bisa membedakan apakah itu perundungan atau bercanda? Untuk membedakannya itu mungkin akan sedikit sulit ya Pak, karena kita juga sebenarnya kadang padahal itu tuh berniat bercanda tapi ternyata kita perundungan, yang dimana itu tergantung pada pandangan si korban dan pandangan yang melihatnya, sedangkan si pelaku sendiri tidak akan sadar bahwa dia sedang melakukan perundungan. Nah, jika kita ingin membedakannya, kita jangan terlalu banyak bercanda yang berlebihan, seperti pada teman, mengata-ngatainya, mengejeknya, atau hal lainnya. Itu jangan terlalu berlebihan, yang dimana itu juga dapat dikatakan perundungan. Pada konteks yang lebih luas, perundungan itu bisa membuat korban sampai bunuh diri kan? Iya. Gitu, sehingga departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa perundungan salah satu 3 dosa besar selain intoleransi, kekerasan seksual, dan yang ketiganya perundungan. Nah, dalam yang lebih kecil lagi, bagaimana sih kita melakukan upaya untuk mengurangi perundungan, paling tidak di sekitar kita, di sekitar Siti Mustapiyah atau di sekitar murid-murid kita. Untuk di sekitar saya sendiri ya, bagaimana sih cara kita agar dapat menghentikan perundungan tersebut terjadi? Nah, kita sebagai agen perubahan ataupun hanya teman sebayanya, kita justru harus mendukung dia, mendorong dia agar dia tidak minder jika mendapat perundungan, agar dia juga bisa berani menegur bahwa itu adalah hal yang salah. Dan kita juga sebagai teman yang menyaksikan, kita tidak bisa diam saja. Jika kita hanya diam saja menyaksikan, itu sama saja kita juga menjadi pelaku perundungan. Nah, kita itu harus menegur dan memberitahu mereka jangan seperti itu, karena itu adalah hal yang salah. Jadi kalau kita melihat perundungan, kalau ada teman kita yang dirundung, kita jangan diam ya, jangan diam, kita harus aktif membantu, memulihkan semangat, memberikan motivasi pada korban untuk bangkit dari keterpurukan gitu ya. Iya. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi, kalau misalnya si perundung itu kuat, dalam kasus perundungan yang mengejek atau membuli itu adalah kelompok-kelompok di tingkatan siswa yang kuat atau misalnya disegani, apa sih yang harus dilakukan oleh kita untuk mencegah perundungan itu terulang kembali? Jika kita tidak bisa untuk membantu, nah saat seperti seseorang yang sendiri lalu kita hanya melihat, nah di sana itu terdapat sekelompok orang yang mengganggu orang itu. Jika kita tidak bisa, kita lebih baik meminta bantuan orang lain yang dimana mereka lebih kuat lagi dibanding kelompok tersebut. Seperti saat di sekolah, jika ada teman yang dikucilkan oleh beberapa kelompok, kita lebih baik untuk mengadu kepada wali kelasnya atau kepada guru-guru seperti fasilitator BK dan lainnya, yang dimana itu dapat mencegah kelompok tersebut agar tidak melakukan hal itu lagi. Faktor apa sih yang menyebabkan perundungan sering terjadi di sekitar kita? Untuk faktor-faktornya lumayan banyak juga, yang dimana terdapat dalam lingkungan pengembangan si pelaku ataupun si korban, lalu perilaku menyimpang dari pelaku, kelompok pertemanan, lalu emosi yang tidak stabil dari si pelaku, ketidakseimbangan kekuatan dan lainnya. Jadi ada faktor eksternal dan faktor internal si pelaku itu ya, atau mungkin faktor pengetahuan si pelaku yang tadi mungkin maksudnya bercanda tapi ternyata itu perundungannya. Iya. Jadi menurut Siti Mustapiyah sendiri sebagai seorang pelajar dan kadang-kadang mungkin juga melihat ada beberapa faktor beberapa korban dari perundungan itu, menurut saran Siti Mustapiyah sendiri terhadap sekolah, bagaimana cara mencegah perundungan di lingkungan sekolah, apa sarannya? Untuk saran sekolah, saran saya
untuk sekolah pada siswanya itu memperkuat tugas agen perubahan. Karena tugas agen perubahan itu kan menghentikan perundungan tersebut terjadi dan mempengaruhi siswa-siswanya agar berperilaku positif. Nah, untuk guru-gurunya juga lebih baik mengawasi para siswa-siswinya agar tidak melakukan perundungan, memberitahu mereka bahwa perundungan itu salah, apa arti perundungan, bagaimana konteks perundungan dan lainnya juga. Nah, ada beberapa, kalau kita bagi-bagi, ada perundungan fisik, ada perundungan media sosial, ada perundungan verbal, ada perundungan pengucilan. Nah, dari beberapa kategori ini kalau kita kategorikan, ini kebanyakan di sekitar Siti Mustafiah perundungan Untuk perundungan di sekitar kita itu kebanyakan verbal, Pak. Karena seperti mengejek itu kan sudah menjadi hal yang biasa mungkinnya bagi pelajar. Nah, di sana itu terdapat beberapa hal yang kita tidak tahu bahwa konteks tersebut bisa diartikan ke dalam hal yang lain. Nah, sedangkan untuk perundungan yang lain juga sebenarnya bukan tidak ada, tapi hanya saja jarang terjadi. Nah, dalam dunia maya juga itu terdapat beberapa yang mungkin melakukan perundungan seperti netizen Indonesia yang kadang jika mereka tidak sependapat, mereka akan mengomentari mereka dan mengucilkan dan mengatakan kata-kata kasar juga. Seperti itu. Mungkin di media sosial juga murid-murid SMA 7 atau murid-murid kita juga bisa jadi korban atau bisa jadi pelaku ya terkait dengan perundungan. Nah, bagaimana supaya mereka bisa terlepas dari, bisa bebas dari, terutama jadi pelaku gitu. Apa saran dari Siti Mustafiah? Membina para murid-muridnya agar tidak melakukan hal tersebut. Lalu kita juga dapat membuat sebuah akun media sosial ya mungkin agar kita dapat mengawasi perilaku atau tindakan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, yang dimana seperti membuat akun Instagram atau lainnya, seperti itu. Nah, kalau soal misalnya ini soal hukuman, Siti Mustafiah terkait dengan hukuman terhadap pelaku perundungan itu bagaimana sih menurut Siti Mustafiah hukuman yang dilakukan di sekolah itu? Hukuman yang lebih baik itu sebenarnya kita dapat membina mereka dan kita dapat memberitahukan mereka bahwa perundungan itu salah. Kita dapat mengubah mereka menjadi lebih baik. Itu adalah hukuman yang bermanfaat untuk semua orang kan. Nah, jika kita hanya mengomentari atau menasehati itu mungkin kurang. Karena jika kita tidak bina secara langsung, tidak membinanya agar menjadi orang yang lebih baik, agar melakukan perubahan yang lebih baik, yang lebih positif juga, itu sama dengan percuma. Karena jika hanya ada sebuah nasihat, belum tentu orang tersebut mendengarkan, dan kadang hanya berlalu lalang di telinganya. Sekarang menurut Siti Mustafiah sendiri, kalau pendapat atau perspektif Siti Mustafiah, ini siswa-siswa kita, siswa pelajar-pelajar kita ini lebih banyak mengerti tentang perundungan atau lebih banyak tidak mengerti dengan konteks perundungan itu? Mungkin karena sudah diadakannya seminar cyberbullying seperti hal yang kemarin dilakukan ya, itu mungkin mereka akan mengerti sedikit demi sedikit. Namun ada juga beberapa orang yang tidak mengerti bahwa hal tersebut juga termasuk perundungan. Jadi dengan adanya program pencegahan perundungan, seminar-seminar cyberbullying misalnya, itu bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap siswa terkait dengan pencegahan perundungannya. Iya. Nah, saran Siti Mustafiah terhadap peserta didik yang lain atau teman-teman Siti Mustafiah terkait dengan pencegahan perundungan apa? Kira-kira bisa diungkapkan. Kita sebagai agen perubahan ya, saya mewakili 30 lainnya, menyarankan untuk teman-teman agar tidak melakukan perundungan. Jika kita ingin bercanda dengan teman kita, kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu batasnya. Jika kita berlebihan, itu kan termasuk perundungan. Jadi kita harus melihat
dulu apakah itu tidak terlalu atau tidak berlebihan kepada teman kita, karena kita juga harus melihat dampaknya. Nah, meskipun kita mempunyai beberapa sebagai alasan kita menjadi pelaku perundungan, itu tetap hal yang salah. Karena kita juga harus mengetahui dampak apa yang akan didapat oleh korban, seperti itu. Ya, artinya ke penonton podcast SMA 7, mulailah dengan mulai melakukan pencegahan perundungan, dimulai dengan tindakan atau aksi yang bisa dilakukan oleh pribadi kita sendiri, mulai meninggalkan kata-kata pendek, kasar, mungkin mengatakan kalau mohon maaf pendek, gembrot begitu ya, atau misalnya kata-kata yang lain, apalagi misalnya membuli di media sosial, membuli secara fisik juga. Contohnya menghalangi jalan korban, memukul, menjambak dan seterusnya, dan juga melakukan pengucilan terhadap teman gitu ya. Nah, maka dari itu mulailah dari hal-hal yang kecil dengan aksi, bukan hanya dengan kata-kata motivasi. Karena kita harus melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Karena kita sebagai pelajar, kita harus bisa membangun negara kita menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi aksi bukan hanya kata-kata. Jadi aksi itu adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah perundungan. Ya. Oke, demikian penonton semuanya podcast 7 dengan tema pencegahan perundungan dengan tamu saya Siti Mustafiah. Demikian, terima kasih Siti Mustafiah telah menyempatkan hadir di podcast 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.